Ustaz kami Aswadi dan si Imanullah Ta'ala waktu dan menurut Ustaz saat sekali itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Al-Wajibat. Kita masih membahas nawaqidul Islam, pembatal Islam. Pembatal Islam yang kedua, menja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uhum wa yas'aluhumus syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an. Orang siapa menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara yang dia berdoa kepada mereka dan meminta syafaat kepada mereka serta bertawakal kepada mereka, kafaro ijma'an, maka dia kafir berdasarkan ijma'. Ini termasuk pembatal Islam yang banyak terjadi dan termasuk pembatal Islam yang sangat berbahaya bagi orang yang minim ilmu dan basirahnya. Karena kebanyakan orang-orang yang yatasamma bi ismil Islam, ya, mengaku beragama Islam, namun dia tidak mengetahui Islam dan tidak mengetahui hakikat Islam, dia menjadikan antara dirinya dengan Allah wasaid, perantara-perantara yang dia berdoa kepada mereka untuk menghilangkan berbagai musibah, duka cita dan kesusahan. Jadi banyak orang Islam atau orang yang mengaku Islam yang melakukan pembatal Islam yang kedua ini. Mereka mengaku Islam namun mereka tidak tahu hakikat Islam, sehingga mereka melakukan pembatal yang kedua ini. Wa haula'i kuffar bi ijma'il muslimin, dan mereka adalah orang-orang kafir berdasarkan ijma' kaum muslimin. Kenapa mereka melakukan pembatal yang kedua ini? Karena menurut mereka, menurut anggapan mereka yang fasid, yang rusak, la yas'alunallaha mubasharatan ta'ziman minhum lillahi biza'mihim wa tahkiran li anfusihim. Mereka tidak boleh meminta kepada Allah secara langsung, itu sebagai bentuk pengagungan mereka kepada Allah, dan mereka menganggap diri mereka hina atau rendah. Ya, kami ini siapa? Kami ini makhluk yang penuh dosa. Kalau kami meminta langsung kepada Allah, itu artinya tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, innallaha la budda lahu min wasitatin bainana wa bainahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala harus mempunyai wasitah, perantara antara kami dengannya, di mana perantara-perantara itu akan mendekatkan kami kepadanya dan menyampaikan keperluan kami kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana raja dari raja-raja dunia, la yus'al illa biwasitah al-hijab wal wuzara.
Mereka tidak diminta kecuali dengan perantara para penjaga dan para menteri. Kalau raja di dunia butuh perantara, maka Allah lebih butuh lagi. Allah lebih layak lagi untuk membutuhkan perantara. Perhatikan ya para jamaah, perbuatan mereka ini mereka anggap sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. Jadi ada orang-orang yang keliru dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dibahas oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab Ayatul Kursi wa Barahinut Tauhid. Ayat kursi dan bukti-bukti tauhid. Ketika Syekh Abdul Razak menjelaskan firman Allah taala, wa huwal aliyul azim. Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung. Kata beliau, banyak orang yang mengagungkan Allah namun mereka salah dalam mengagungkannya. Ya, seperti orang-orang musyrik yang mereka tidak mau meminta langsung kepada Allah karena mereka merasa Allah terlalu suci, sementara kita ini makhluk yang banyak dosa. Kalau kita minta langsung kepada Allah, itu tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus pakai perantara. Harus pakai perantara. Tujuan mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah dalam mengagungkan Allah. Justru mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala tentunya sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuannya bagus. Perhatikan, tidak ada satupun ahlul bid'ah kecuali tujuannya bagus. Hatta orang musyrik tujuannya bagus. Orang musyrik tujuannya bagus, mereka ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka jatuh dalam kesyirikan. Tujuan yang bagus tidak cukup. Jahmiyah, kenapa Jahmiyah menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah? Tujuannya bagus. Karena mereka tidak ingin menyamakan Allah dengan makhluknya. Kata mereka, isbatul asma was sifat yastalzimu tasbih. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu melazimkan tasbih. Allah sama dengan makhluknya karena makhluknya punya nama dan punya sifat. Kalau kita tetapkan Allah punya nama, Allah punya sifat, berarti Allah sama dengan makhluknya. Akhirnya mereka menolak asma wa sifat. Tujuannya apa? Tujuannya bagus. Mereka tidak ingin menyamakan Allah dengan makhluknya. Tapi salah. Mereka salah langkah. Jadi tujuan yang bagus, niat yang baik itu belum cukup. Harus ya sesuai tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat sekali lagi, hatta orang musyrik tujuan mereka bagus. Ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Fahum wal iyazu billah syabbahullaha al-kamil al-azim bil mahlukin naqis al-ajiz al-muhtaj. Mereka wal iyazu billah telah menyerupakan Allah yang maha sempurna, yang maha agung dengan makhluk yang nakis, makhluk yang banyak kekurangan, al-ajiz yang lemah, al-muhtaj yang butuh. Menyamakan Allah yang maha sempurna, yang maha agung dengan makhluk yang penuh kekurangan. Ini bentuk kekurang ajaran yang paling kurang ajar. Kezaliman yang paling besar, ini kesyirikan. Karena orang yang berbuat syirik, dia telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Wa man syabbahallaha bi khalqihi faqad kafar. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia telah kafir. Walakin ukuluhum fasadat, akan tetapi akal-akal mereka telah rusak dan fitrah mereka inakasat, terbalik. Di fitrah asalnya apa? Fitrah lurus. Namun ingat, fitrah bisa berubah.
fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani. Asalnya fitrah anak itu lurus Islam, namun fitrah bisa berubah. Fitrah bisa menyimpang. Yang menyebabkan fitrah itu menyimpang, faktor utama ya syaitan. Dalam hadis disebutkan akan tetapi setan yang telah merubah fitrah mereka. Kemudian juga orang tua, ya, orang tua yang tidak benar itu bisa merubah fitrah anak, lingkungan yang rusak, tarbiyah fasidah, pendidikan yang rusak, juga ini bisa merubah fitrah manusia. In akasat fitruhum, fitrah mereka terbalik, wa zayyana lahumus syaitanu zalika, dan setan menghiasi mereka hal itu. Fa ajabuhu bila dalil wala hujjah wala burhan, sehingga mereka menurutinya, menuruti syaitan tanpa dalil, tanpa hujjah dan tanpa burhan. Setan mengatakan ini, mereka ikuti. Setan mengatakan itu, mereka ikuti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 59, "Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun?" Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang itu, atau kamu mengadakan saja terhadap Allah? Dari mana kamu tahu Allah butuh perantara? Dari mana kamu tahu kalau perbuatanmu itu bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Dari mana? Dari setan. Jadi syubhat ini mereka dapatkan dari syaitan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari masa Nabi Adam alaihissalam sampai masa Nuh itu manusia ala tauhid. Belum ada penyimpangan kesyirikan. Semuanya bertauhid dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Ya, sebelum Nabi Nuh diutus ada orang-orang soleh, Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq dan Nasr. Ini orang-orang soleh. Ketika mereka meninggal, kaumnya bersedih. Kemudian setan memanfaatkan kesedihan mereka. Setan menyuruh mereka untuk membuat patung orang-orang soleh tersebut. Tujuannya apa? Untuk mengenang jasa mereka. Ya, beda kalau ada patung dengan tidak ada patung, beda. Kalau ada patung, kalau pas ngelihat, oh ini dulu yang sering ngajak anak berbuat baik, ini yang dulu sering ngisi ta'lim, jadi terkenang jasa-jasa mereka. Akhirnya dibuatlah patung-patung mereka dan ditempatkan di tempat-tempat ya yang biasa mereka bermajelis. Pada awalnya patung-patung tersebut belum disembah. Ketika orang-orang yang buat patung sudah meninggal, kemudian ilmu dilupakan, maka patung-patung tersebut disembah. Nah, baru setelah itu Allah ngutus Nabi Nuh alaihissalam. Jadi semua dari syaitan, Awal penyimpangan kesyirikan dari syaitan. Gak ada, mereka gak punya dalil, gak punya hujjah, gak punya burhan. Semuanya diambil dari syaitan. Bal bimujarrad ra'yi al-fasid wal aqlin nakis wattiba'il hawa. Ya, bahkan ya sekedar pendapat yang rusak, kemudian akal yang kurang dan mengikuti hawa nafsu. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Surat Al-Baqarah ayat 111. Katakanlah, datangkanlah ya burhanakum, bukti kalian, hujjah kalian, jika kalian orang-orang yang benar. Gak ada, mereka gak punya hujjah, mereka gak punya bukti yang kuat. Wa idza hadzartahum wa nahaitahum qalu tanaqqastas solihin wa lam ta'rif qadrahum. Jika kita melarang mereka, kita memperingatkan mereka dari perbuatan itu,
Kenapa kalian jadikan orang-orang soleh sebagai perantara-perantara antara kalian dengan Allah? Niscaya mereka akan berkata, tanaqastas solihin, kamu ini telah merendahkan orang-orang soleh. Kamu telah merendahkan orang-orang soleh. Kamu tidak tahu kedudukan mereka. Jadi mereka bantah kita. Mereka bantah kita. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna azabah. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang paling dekat, dan mereka mengharap rahmatnya serta takut azabnya. Jadi sebenarnya tujuan mereka juga memuliakan orang-orang soleh, cuman caranya salah. Caranya mereka jadikan orang-orang soleh sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut mereka ini bentuk penghormatan terhadap orang-orang soleh. Kalau kita larang mereka, antum tidak sopan sama wali, sama kiai, ya, sama orang-orang soleh. Padahal orang-orang soleh tersebut tidak pernah menyuruh mereka menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara. Nanti pada hari kiamat, yakfuruna bisyirkikum, mereka akan mengingkari kekufuran kalian. Orang-orang soleh akan mengingkari, ya, kekufuran mereka, dan tidak pernah mereka menyuruh mereka untuk menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara-perantara selain Allah. Seharusnya para jamaah, seharusnya apa yang mereka lakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap orang-orang soleh? Mengikuti kesolehan mereka, mengikuti kesolehan mereka, bukan malah menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara. Wa hadza huwa syirkul kuffar bi'ainihi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan kesyirikan orang-orang kafir, sama persis dengan kesyirikan orang-orang kafir di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lakukan ini sama persis dengan yang dilakukan oleh orang-orang kafir pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataan orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini perkataan orang-orang musyrik zaman dulu. Kami tidak menyembah mereka, ini orang-orang soleh, melainkan supaya orang-orang soleh ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi di atas ada Allah, di bawahnya ada orang-orang soleh, bawahnya lagi ada orang-orang musyrik. Orang musyrik menyembah orang soleh supaya orang soleh ini mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi bukan karena mereka meyakini orang soleh ini menciptakan, memberikan rezeki, bukan. Mereka yakin yang menciptakan Allah, yang memberikan rezeki Allah. Mereka menyembah orang-orang soleh ini tujuannya supaya orang-orang soleh ini mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini surat Az-Zumar ayat 3. Kemudian dalam surat Yunus ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka berkata, mereka itu yakni sesembahan-sembahan kami adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik sekarang itu sama persis dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menjadi kafir karena perbuatan mereka itu, maka orang-orang musyrik di zaman sekarang yang melakukan perbuatan yang sama, mereka juga kafir. Sama, hukumnya tidak berbeda. Wal ayat wal ahadis fi butlani qaulihim katsiratun jiddan.
ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang batilnya perkataan mereka banyak sekali. Bal ma anzalallahu al-kutub wa arsalallahu rusul illa libayani butlani syirki wa lida'wati ila tauhid. Bahkan tidaklah Allah menurunkan kitab-kitab dan tidaklah Allah mengutus para rasul kecuali untuk menjelaskan kebatilan kesyirikan dan untuk mengajak kepada tauhid. Jadi ini penting ya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah langkah ya. Kita pinginnya mengagungkan Allah tapi salah, keliru caranya. Tidak benar caranya. Bukan malah mengagungkan Allah, kan tetapi malah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Waqad fannada subahahum wa kashafa dolalahum Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid rahimallahu taala fi kitabih An-Nafis allazi nafa'allahu bihi al-muslimin kasfa syubahat allazi qala fihi ahadul ulama wa fi amsalihi law yuti'uni talabatul ilm laja'aluhu wirdan ma'a wirdihim yaqra'unahu sabahan wa masa'an. Syekhul Islam Al-Imam Mujaddid rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah membantah syubhat mereka, telah menyingkap kesesatan mereka dalam kitabnya An-Nafis ya. An-Nafis ini kitab yang bagus sekali, kitab yang sangat bagus sekali, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kaum muslimin, yaitu kitab Kashfus Syubhat. Kashfus Syubhat, di mana salah seorang ulama pernah berkata, dan ulama-ulama yang lain, seandainya para penuntut ilmu mau mendengarkanku, niscaya mereka akan menjadikan kitab tersebut sebagai wirid ya, bersama wirid-wirid mereka yang lain yang mereka baca di pagi hari dan di sore hari. Wallahul musta'an. Masyaallah. Kitab Kashfus Syubhat itu dibaca seperti kita membaca wirid di pagi hari dan di sore hari. Saking pentingnya kitab tersebut, saking berharganya kitab tersebut. Tentu masih ingat riwayat salah seorang sahabat yang diangkat sebagai pemimpin pasukan. Kemudian ketika dia sholat mengimami pasukannya, sahabat ini selalu menutup sholatnya dengan Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Ketika para pasukan pulang, mereka menceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pemimpin kami mengimami kami, dia selalu tutup sholatnya dengan surat Al-Ikhlas. Akhirnya Nabi berkata, coba kalian tanya kepadanya kenapa dia melakukan hal itu. Kemudian mereka bertanya kepadanya, kata sahabat itu, li'annaha sifatur rahman, karena surat Al-Ikhlas terkandung dalamnya sifat Allah, saya suka membacanya. Jadi dia senang membaca surat Al-Ikhlas karena dalam surat Al-Ikhlas terkandung sifat Allah, terkandung tauhid. Apa kata Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Sampaikanlah kepadanya bahwasanya Allah mencintainya. Masya Allah, Allah mencintainya. Kalau antum, ana suka baca kitab tauhid, ana ulang-ulang terus ya baca kitab tauhid. Ana suka baca Kashfus Syubhat, diulang-ulang terus. Kenapa antum suka baca kitab tauhid? Kenapa antum suka baca Kashfus Syubhat? Karena menjelaskan tentang tauhid. Antum akan dapatkan keutamaan seperti yang didapatkan oleh keutamaan sahabat tersebut. Saya senang baca kitab tauhid karena di dalamnya terdapat penjelasan tentang tauhid. Masya Allah ya. Ini si sahabat ini dia suka membaca surat Al-Ikhlas karena surat Al-Ikhlas terkandung dalamnya sifatur Rahman, sifat Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan tauhid ana senang, ana suka kajian tauhid,
anak suka baca kitab tauhid. Apa keutamanya? Kita bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sahabat tadi, dia meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dia senang dengan tauhid. Ya, dia senang dengan tauhid. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya ayat-ayat yang terkandung di dalamnya sifat Allah, terkandung di dalamnya tauhid, fa innahu yustahabbu qiraatuha, maka disunahkan untuk membacanya, sering membacanya, karena Allah menyukai hal itu dan Allah menyukai orang-orang yang menyukai hal itu. Ini keutamaan mencintai tauhid, ya. Antum kalau sudah ada perasaan bahagia, ya, senang dengan tauhid, ya, antum suka baca ayat-ayat yang menjelaskan tentang tauhid, ya, atau mungkin kajian-kajian yang menjelaskan tentang tauhid, atau kitab tauhid, ya, kitab Kasyfus Syubhat dan kitab-kitab yang semisalnya, antum bisa mendapatkan keutamaan yang didapatkan oleh sahabat tersebut. Masya Allah, ya. Makanya dihafal, ya, kita berusaha hafal matan, ya, senang, ya, walaupun antum gak hafal, antum baca ulang-ulang, ya, antum dengar, ya, senang dengan matan-matan tauhid. Fa'alaika ya talibal haqqi bihi, maka hendaknya wahai orang yang mencari kebenaran, alaika bihi, hendaknya dia membaca kitab tersebut. Fa fihi nur wal huda, karena di dalamnya terdapat cahaya dan petunjuk, wal burhanu was syifa, terdapat burhan dan syifa, obat. Ya, kalau bisa antum pernah dengar kajian kitab Kasyfus Syubhat sampai selesai. Ya, alhamdulillah ada rekaman kajian Ustaz Abu Isa Kasyfus Syubhat, bagus, ya, anda sudah dengar sampai selesai. Ya, jadi biasanya kalau ke tempat kajian itu, kalau naik motor sendiri kan paling tidak butuh setengah jam atau 1 jam. Anda manfaatkan itu waktu untuk dengar kajian Kasyfus Syubhat. Alhamdulillah sudah selesai. Anda sudah dengarkan semua dan bagus, ya, bagus sekali. Udah ada rekaman Kasyfus Syubhat sampai selesai. Cuman ya saran beliau, sebelum Kasyfus Syubhat antum ya harus dengarkan kitab tauhid dulu, ya, sampai selesai, ya, supaya nyambung, karena memang ternyata ada keterkaitan yang sangat erat antara kitab tauhid dengan Kasyfus Syubhat. Jangan langsung ke Kasyfus Syubhat, dengarkan dulu kitab tauhid, ya. Anda udah cari itu rekaman kitab tauhid nggak ketemu, ya, Anda langsung hubungi Ustaz Abu Isa, ternyata beliau punya CD-nya, dulu kan masih CD, ya, Anda sudah pinjam, ya, terus Anda copy ke komputer. Jadi senang, ya, bahagia kalau ada kajian-kajian tentang tauhid. Antum dengarkan, ya, Masya Allah, banyak faedah-faedah yang bisa antum dapatkan. Wal maksud anna man ja'ala bainahu wa bainallahi subhanahu wasa'ita fi jalbil manafi' wa daf'il madar min malakin aw nabiyyin aw qabrin aw ghairi dzalik aw yadbah lahum aw yatawakkal alaihim aw yas'aluhum qada al hawaiji aw yatlub minhum al madad was syafa'ah aw ayya naw'in min anwa'il ibadah faqad kafara ijma'an. Jadi maksudnya, barang siapa menjadikan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala perantara-perantara fi jalbil manafi, ya, dalam upaya mencari manfaat dan menolak madarat, baik itu malaikat yang dia jadikan perantara itu malaikat, atau nabi, atau kuburan, atau yang lainnya, aw yadbah lahum, atau dia menyembelih untuk mereka, atau bertawakal kepada mereka, atau meminta, ya, keperluan hajat, ya, agar mereka memenuhi hajatnya, atau meminta kepada mereka pertolongan dan syafaat, au ayya nau'in min anwa'il ibadah, atau ibadah apapun, faqad kafara ijma'an, maka sungguh dia telah kafir berdasarkan ijma'.
berdasarkan kesepakatan para ulama. Selesai ya penjelasan pembatal Islam yang kedua. Ada yang masih ingat apa perbedaan pembatal Islam yang pertama dan pembatal Islam yang kedua? Nah, saya yang masih ingat. Pembatal Islam yang pertama, asyirku fi ibadatillahi ta'ala, berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah. Pembatal Islam yang kedua, barang siapa menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara yang dia berdoa kepada mereka, meminta syafaat kepada mereka, dan bertawakal kepada mereka. Apa bedanya pembatal Islam yang pertama dan kedua? Naam. Yang pertama itu terkait doa ibadah, ya, berbuat syirik dalam doa ibadah. Kalau yang kedua ini berbuat syirik dalam doa masalah. Jadi doa ada doa ibadah, ada doa masalah. Doa ibadah ya ibadah. Doa ibadah ya ibadah yang biasa kita lakukan. Adapun doa masalah ya doa. Ya, doa ketika kita meminta sesuatu kepada Allah itu doa masalah. Jadi ada doa ibadah, ada doa masalah. Yang pertama ini kaitannya dengan doa ibadah. Yang kedua berkaitan dengan doa masalah. Berapa menit lagi azan Isya? Ada pertanyaan para jamaah sebelum kita lanjutkan pembatal Islam yang ketiga? Nah, Waalaikumsalam. Ya, jadi Ana sudah pernah sampaikan muqaddimah ya sebelum kita membahas nawaqidul Islam. Ada muqaddimah yang sangat penting. Jadi belajar nawaqidul Islam ini bukan untuk mengkafir-kafirkan orang, ya. Ini untuk ya introspeksi, jangan sampai kita jatuh di dalamnya, dan kita ingatkan kaum muslimin jangan sampai mereka jatuh di dalamnya. Jadi kalau ada orang muslim yang melakukan pembatal Islam, lakukan kesyirikan atau kekufuran, maka dia tidak langsung dikafirkan sampai terpenuhi syarat-syarat takfir dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Ya, kata penulis masalah takfir muayyan bagi orang muslim, ya, kita bicara orang muslim yang melakukan kesyirikan, orang muslim yang melakukan kekufuran, yaitu tidak bisa kita langsung kafirkan sampai terpenuhi syarat-syarat dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Dan ini sulit, ya, untuk terpenuhi syarat-syarat sulit, kemudian juga tidak ada penghalang yang sulit. Maka kita kembalikan kepada para ulama. Para ulama. Kalau ada misalnya pengadilan Islam, nanti pengadilan yang jatuhkan dia telah kafir atau tidak kafir. Cuman kalau tidak ada, kita kembalikan kepada para ulama. Masalah takfir ini masalah yang sangat berbahaya. Kita kembalikan kepada ahlinya. Ya. Karena banyak uzur, ya, kadang karena tidak tahu dan seterusnya. Jadi sekali lagi bagi kaum muslimin yang melakukan kesyirikan, kita tidak kafirkan sampai terpenuhi syarat-syarat dan tidak ada penghalangnya. Tapi kalau dia pindah agama, orang yang bukan beragama Islam, ya dikafirkan. Tidak boleh ragu-ragu, langsung kafirkan mereka. Orang yang tidak beragama dengan agama Islam, tidak boleh ragu-ragu dengan kekafiran mereka. Ya, adapun orang muslim yang melakukan kekafiran itu harus terpenuhi syarat-syarat takfir dan tidak ada mawani'nya, tidak ada penghalang-penghalangnya. Jadi kita jelaskan secara umum, perbuatan ini kafir, perbuatan ini bisa membatalkan keislaman. Ya.
Nah, ya kalau antum lihat ada orang muslim masih menjadikan kuburan sebagai perantara, ya antum jelaskan kepadanya itu tidak boleh Pak, itu perbuatan syirik ya. Itu bisa membatalkan keislaman. Jelaskan kepadanya. Ya, jadi bukan langsung antum kafirkan dia. Antum ini perbuatan kufur Pak. Yang Bapak lakukan perbuatan kufur, bisa membatalkan keislaman Bapak. Jadi harus ditinggalkan, segera bertobat dari perbuatan tersebut. Dan penjelasan kan tidak hanya sekali ya. Penjelasan itu kadang harus diulang karena ada subhat di kepalanya ya. Ada subhat di kepalanya sampai hilang subhat. Menghilangkan subhat itu lama ya, kadang sampai tahunan. Ya, sampai tahunan. Kadang dia lebih percaya sama kiainya daripada sama kita. Ente siapa ente? Ya, kiai saja. Kiai saya saja mengatakan boleh. Ya. Antum mengatakan tidak boleh. Jadi terus kita dakwai dia. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan para jemaah? Ya. Iya, ya jadi memang banyak Pak, banyak faktor. Terkadang karena tradisi, ya orang kenapa ngotot tetap melakukan perbuatan itu karena tradisi. Ini sudah tradisi kami, sebagaimana yang dihadapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami, oleh bapak-bapak kami. Mereka nggak mau meninggalkan tradisi. Ya, dan kita kalau melawan tradisi, kita akan berhadapan dengan banyak orang. Tradisi. Ya, terkadang dia tadi pakai logika, pakai akal, lebih mendahulukan akal daripada dalil, daripada nas, ya. Terkadang karena tadi tibaul hawa, ya, mengikuti hawa nafsu. Jadi banyak faktor, Pak. Orang-orang bisa menyimpang, bisa sesat, itu banyak faktornya, dan dia tetap ngotot dengan kesesatannya, banyak faktor. Ya, kita dengarkan azan dulu. Udah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
Taib, ya. Jadi memang sudah sunatullah ya, dakwah tauhid itu pasti dimusuhi, Pak. Ketika kita menyampaikan tauhid, kita akan dimusuhi oleh orang-orang musyrik. Ketika kita menyampaikan sunnah, kita akan dimusuhi oleh ahlul bid'ah. Ketika kita melarang maksiat, kita akan dibenci oleh para pelaku maksiat. Ini sudah sunnatullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anda kemarin baca sirah nabawiyah, ternyata orang-orang musyrik, mereka itu kalau punya barang berharga, mereka akan titipkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka percaya Nabi itu orang yang jujur dan terpercaya. Mereka titip kepada Nabi. Tapi anehnya ketika Nabi menyampaikan dakwah tauhid, mereka tidak mau percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi barang mereka titipkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Nabi hendak hijrah ke Madinah, sebelum berangkat Nabi berpesan kepada Ali, "Ini tolong kembalikan barang-barang mereka nih, barang-barang titipan mereka." Nabi kembalikan. Nabi nyuruh Ali bin Abi Thalib. Abu Lahab, ketika Nabi lahir, Abu Lahab paman Nabi. Abu Lahab sangat bahagia, sangat senang dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab sayang kepada Nabi. Tapi ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi berdakwah, siapa Nabi paling dibenci oleh Abu Lahab. Jadi berubah, yang tadinya cinta jadi benci. Karena tauhid, karena dakwah tauhid. Nah, ini sudah sunnatullah. Ya, jadi antum sehikmah apapun antum, kalau yang antum sampaikan tauhid, pasti ada orang yang tidak menyukai. Pasti ada musuh-musuh tauhid. Nabi aja dimusuhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling hikmah ya dalam berdakwah, dimusuhi oleh kaumnya, bahkan mau dibunuh oleh kaumnya. Kita ini sekarang enak ya, kita tinggal di lingkungan pondok, semua teman-teman kita, tetangga kita bertauhid. Tapi kalau antum tinggal di lingkungan orang awam, baru antum merasakan betapa beratnya berpegang teguh dengan sunnah. Berat sekali, berat. Bahkan terkadang ya, kata para ulama, min kasratil fasad, karena banyaknya kerusakan sekitar kita, jadi kita tidak lakukan suatu amalan, tetapi orang-orang yang tinggal di kampung kita itu satu kampung melakukannya, kita toh yang tidak melakukannya. Terkadang muncul, jangan-jangan anak yang salah, jangan-jangan anak yang keliru. Kok satu kampung melakukan, anak tidak lakukan? Ya, ini apa bahaya kerusakan. Kerusakan itu kalau sudah menyebar dan dilakukan oleh banyak orang, maka kita pun bisa terpengaruh. Jangan-jangan saya yang salah, jangan-jangan saya yang tidak benar. Kalau misalnya kita tinggal di satu kampung, orang-orang di kampung itu satu kampung nggak ada yang sholat, kita toh yang sholat, siapa yang benar? Siapa yang ma'al jamaah? Mereka atau kita? Kita yang ma'al jamaah. Kalau ada misalnya di kampung, satu kampung perempuan di kampung itu semuanya nggak pakai jilbab, hanya ada satu perempuan yang pakai jilbab. Siapa yang ma'al jamaah? Yang pakai jilbab. Ya, al jamaah itu ma wafaqul haq, yang sesuai kebenaran walaupun engkau sendiri. Itu al jamaah. Ya, antum tidak sendiri sebenarnya. Antum bersama para nabi, bersama para rasul, antum bersama para sahabat. Ya, cuman kebetulan antum tinggal di situ, antum terlihat sendiri. Kalau antum hijrah ke tempat sunnah, banyak orang-orang seperti antum. Makanya ada syariat hijrah. Ada syariat hijrah. Apa tujuan hijrah? Hifzuddin, untuk menjaga agama, supaya agama kita terjaga. Nanti antum merasakan ya, kalau antum tinggal di kampung, ya itu satu kampung melakukan, antum nggak lakukan, itu ada perasaan, jangan-jangan anak yang salah ini ya, jangan-jangan anak yang sesat. Ya, orang kampung benar semua, masa satu kampung melakukan, anak nggak lakukan, anak tok. Ada perasaan seperti itu. Tapi ketika kita buka Al-Quran, buka As-Sunnah, ternyata kita di atas kebenaran. Dan yang melakukan seperti kita banyak, bukan hanya
bukan hanya kita. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan para jamaah? Kita kasih kesempatan karena kita nggak bisa dilanjutkan. Yang ketiga waktunya tidak cukup. Yang ketiga lumayan panjang ya penjelasannya. Ya, coba antum dulu, nanti orang situ. Nah, jadi tabarruk ya, ada pembahasan tentang tabarruk. Cari berkah itu harus berdasarkan dalil, Pak. Ya. Tidak boleh kita mencari berkah kalau tidak berdasarkan dalil. Tabarruk dengan kuburan, ini kan nggak ada dalilnya. Cari berkah dengan kuburan. Cari berkah dengan orang-orang soleh yang sudah meninggal, nggak ada dalilnya. Kalau thalabul ilm, ada dalilnya ya. Mengharapkan berkah dengan mencari ilmu. Al-barakah itu kan kasratul khair, banyaknya kebaikan. Tetapnya kebaikan. Ya, dengan menuntut ilmu bisa enggak kita dapat kebaikan? Bisa. Jadi bisa mencari berkah dengan cara thalabul ilm, dengan cara mencari ilmu. Ya, jadi ngalap berkah itu harus berdasarkan dalil. Ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau nggak ada ya nanti jatuhnya bid'ah atau jatuhnya bisa syirik. Bisa syirik. Dan nggak ada sahabat yang tabaruk dengan kuburan Nabi, nggak ada. Ya, bahkan ketika terjadi paceklik, Umar bin Khattab tidak datangi kuburan Nabi. Umar bin Khattab datangi siapa? Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Tentang cinta, Pak. Mahabbah. Iya, ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang ya kita ketika datang ke kajian mendengar ayat-ayat Allah, kemudian mendengar hadis-hadis Nabi, itu apa yang kita rasakan? Apa yang antum rasakan? Bertambah iman. Jadi terkadang kita tidak sadar, Pak, kalau iman kita sedang bertambah. Ya. Jadi kita jadi takut kepada Allah. Kemudian juga ya kita jadi semangat untuk beribadah kepada Allah. Itu datang kajian kemudian pulang. Nanti pas kita pulang ke rumah, kadang kita lupa. Tadi yang disampaikan Ustaz lupa. Dan ini dirasakan oleh sahabat Hanzalah ya. Kalau datang ke kajian Nabi sampaikan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, itu Hanzalah masya Allah imannya naik ya, tenang banget. Tapi ketika dia pulang ke rumah, udah ketemu anak istri, dia lupa dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Hanzalah datang kepada Nabi, kata Hanzalah, nafaqo Hanzalah. Ya Rasulullah, ada kemunafikan dalam diri Hanzalah. Karena ketika saya datang ke majelis Anda, masya Allah saya seakan-akan melihat surga ya. Jadi imannya naik. Tapi ketika pulang ke rumah saya lupa dengan apa yang antum sampaikan. Apa kata Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saatan.
Jadi ada saatnya, ada saatnya. Ada saatnya ngaji, ada saatnya kumpul dengan keluarga, ada saatnya bekerja. Ya, kalau tiba saatnya ngaji, kan? Naik lagi imannya. Pulang, kerja, turun. Nanti balik lagi, dicas lagi. Ya, naik lagi. Pulang ke keluarga, pergi ke tempat kerja, turun, dicas lagi. Terus seperti itu sampai kita meninggal dunia. Sampai kita meninggal dunia. Kalau Hanzalah aja mengalami seperti itu, apalagi kita para jamaah. Itu yang isi kajian Nabi loh, yang isi kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Ustaz Amir ya, apalagi Ustaz yang lain ya. Jadi ya terus seperti itu, antum datang ke kajian, antum senang dengan kajian. Ya, kalau antum terbiasa melakukan kebaikan, nanti antum akan tutup hidup antum dengan kebaikan. Ya, terus seperti itu. Terkadang iman kita naik, namun kita tidak merasakannya. Kita jadi takut, ya kita jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Ana sering sampaikan kalau di mahasiswa itu ya banyak sekali problem. Ana bilang ke mahasiswa, seturun apapun iman antum masih pacaran atau antum masih ngapain, jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Antum tetap datang ke kajian. Antum nggak tahu nanti ayat yang mana atau hadis yang mana yang akan membuat antum dapat hidayah. Ya, jadi seturun apapun iman antum, tetap datang ke kajian. Jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Karena kalau iman antum sudah turunin iman, nggak dicas, nggak datang ke majelis ilmu, bisa drop nanti imannya. Ya, jadi terus datang ke kajian. Jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa ana sampaikan, ya mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.